bersama saya Ica Malia dalam program Pokoknya Sedang. Pemirsa, kalau kita tadi udah bahas tentang bagaimana caranya Mas Alvin pribadi ya, proses trauma healingnya. Dan sekarang kita mau bahas, Mas, kalau misalnya ada korbannya anak kecil, gimana nih cara menata bahasa yang bagus untuk anak, biar lebih paham dan untuk biar lebih mudah tersentuh. Mudah tersentuh gitu kan. Soalnya untuk bahasa anak ke bahasa orang tua itu beda kan, Mas? Oke, benar-benar. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ica ya. Loh, gimana sih? Mbak Ica, terima kasih. Ya, mengenai pemilihan diksi, bagaimana cara kita untuk masuk kepada dunia anak-anak. Tentu sangat berbeda pada saat kita berkomunikasi di media. Berbeda pula pada saat kita berkomunikasi dengan para pejabat. Apalagi dengan orang-orang yang setara dengan kita, katakanlah satu angkatan. Dan ketika pertanyaannya bagaimana, berarti how. Ketika kita disuruh berkomunikasi dengan korban bencana yang mereka adalah mayoritas anak kecil. Maka yang pertama, kita sebagai orang yang menjadi komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, pilihlah kata atau diksi yang mudah dipahami. Artinya dalam hal ini kita harus bisa meminimalisir kata yang bersifat ilmiah. Contoh, evakuasi. Bagaimana kita bisa merekonstruksi semangat. Apa kata anak kecil gitu loh. Gak paham kan ya? Ya, rekonstruksi, afiliasi, kemudian harus bisa bersinergi. Jangankan anak kecil yang masih TK ataupun mereka yang masih SD, sekolah dasar. Anak yang SMA maupun SMP itu masih tidak semua paham akan bahasa bersinergi, integritas, bagaimana berkolaborasi dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang yang bisa berkesempatan untuk menyampaikan pesan, kita harus berpikir bahwa kita sama dengan mereka gitu, Mbak. Maka salah satu trik ampuh bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, bisa menggerakkan orang lain, kita berpikir sebelum menyampaikan pesan itu, kita adalah mereka. Nah, ketika kita berpikir bahwa kita adalah mereka, maka kita akan mudah masuk kepada dunia mereka karena dia pun akan merasa bahwa kita adalah teman dari mereka. Dalam kata lain, penyederhanakan bahasa ya? Menyederhanakan. Bahasa sesuai dengan mereka kan? Sesuai dengan latar belakang mereka. Mas Alvin, kalau kita menilik dari kasus-kasus sebelumnya ya, banyak sekali orang yang ingin mengungkapkan kepada orang lain ungkapan bela sungkawa, tapi kadang orang lain itu malah cenderung kayak terkesan kayak kita itu kayak apa ya, mendolimi gitu loh, kayak mengejek gitu. Padahal kita kan niatnya untuk apa ya, niatnya untuk memberikan kata bela sungkawa. Nah, gimana tuh cara bahasa yang sederhana, bahasa yang bagus diungkapkan ketika kita ingin menyampaikan bela sungkawa, bahasa yang tepat ya maksud saya. Baik, yang saya tanyakan sebelum menjawab, ini bela sungkawa ketika kita mengucapkan pada korban atau berupa pamflet atau visual yang berupa gambar seperti itu? Enggak, langsung aja ke langsung korban. Pada korban. Kadang kan agak menyinggung juga. Gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya kata menyinggung ini kan kita tidak bisa memfilter semua orang harus sama dengan apa yang kita inginkan. Ya enggak? Artinya walaupun pemilihan diksi pakai kata ini loh, kata yang tidak akan menyinggung orang lain, belum tentu daerah mana dulu, siapa dulu yang akan mendengarkan, komunikasi, yang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sehingga dalam ini, Mbak, saya rasa tidak ada patokan apa diksi yang memang tepat, akan tetapi kembali pada niat kita. Dan di samping kita memang sudah memberikan niat positif, niat yang baik untuk bisa peduli kepada orang lain, di sisi lain kita juga harus bisa berpikir dan jangan lupa untuk berdoa kepada Sang Maha Kuasa dan kepada orang-orang yang akan kita hadapi. Karena ini value-nya akan berbeda, Mbak. Pada saat kita menyampaikan, walaupun kita sudah menjadi pembicara, kita sudah sering tampil di depan kamera, kalau kita iringi dengan doa, apalagi kita punya amalan-amalan khusus, itu akan membuat
pesan kita akan terasa berbeda walaupun sama isinya dengan orang lain. Oh, gitu seperti ya? itu. Lah, The power of doa, the power maka of dari prayer. ini bukan berarti saya ustadz, kata Mas Enggak, Alvin yang enggak. alumni UIN. Tidak, tapi apapun yang kita sampaikan, walaupun mungkin dianggap ini adalah kata-kata yang bijak, kata-kata menghormati orang lain, ada kok di daerah A kata-kata ini membuat penyanjung atau memuji. Tapi di kata ini juga ini kata-kata yang dianggap kasar seperti itu. Ya termasuk bela sungkawa ini. Ketika memang circle dalam pertemuan tersebut itu sudah biasa, mungkin tidak masalah. Tapi apakah iya sebanyak 2.000 orang yang mendengarkan kita sepemahaman dengan apa yang kita yakini? Belum tentu. Nah, dalam hal ini dengan niat yang baik, doa yang sudah kita haturkan kepada Sang Maha Kuasa, insya Allah orang walaupun tidak terima, dia tidak akan berontak. Apalagi mengkritisi dengan kata hanya dengan bela sungkawa tersebut. Iya. Seperti itu. Jadi ya kita tidak bisa, teman-teman pemirsa dimanapun kita berada, yang kita bisa lakukan adalah menjaga ucapan yang baik. Perihal orang tersinggung ataupun tidak itu sudah bukan ranah kita. Karena hati yang menggerakkan, hati yang mengatur bukan manusia, tapi Sang Maha Kuasa juga. Nah, seperti itu. Tapi kita nggak ya Mas ya. Kadang orang itu kan beda persepsi ya sama kita. Kita inginnya mengungkapkan hal itu sebagai bela sungkawa, turut berbela sungkawa, tapi mereka nganggapnya itu lain. Itu kan sering sekali kan, kayak seolah-olah kan ada tuh yang kemarin kasusnya gara-gara kapal ya, Ya, negara kapal. itu. Nah, itu padahal netizen itu kan inginnya memberikan motivasi kepada korban, tapi korban kok malah tersinggung gitu kan? Ini versi media. Versi media. Nah, kalau media ini kan memang cangkupannya luas. Oke. Kita berbicara, ya Allah, kasihan ya, udah bertugas malah hilang hingga detik ini nggak datang. Nah kalau orang yang baper, bukan baperan, artinya Oke. tingkatannya lebih tinggi daripada baperan dikit-dikit baper, dikit-dikit mudah menyimpulkan, maka pesan yang dianggap orang lain menyampaikan itu sebagai bentuk peduli, sebagai bentuk simpati kepada korban. Lah keluarga korban melihat dan membaca tersebut, tulisan itu, maka dia akan berpikir yang berbeda, negative thinking gitu loh. Lah di sini kita sebagai anak muda nih, generasi milenial, termasuk masyarakat juga di seluruh Nusantara, saya yakin bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu sangat beda, Mbak. Artinya ketika kita membaca sesuatu jangan mudah menyimpulkan, apalagi langsung ngejudge. Oh, berarti akun ini nggak terima dong dengan apa yang saya tulis, dengan keluarga saya yang hilang. Jadi jangan mudah baper terhadap apa yang terjadi, terkhusus di media, karena apapun yang kita pikirkan belum tentu sama dengan apa yang orang lain tuliskan. Wah. Seperti itu. Kalau aku ngobrol sama Mas Alvin ini emang nggak ada habisnya ya, karena seorang motivator, jadi aku secara nggak langsung termotivasi terus Mas Alvin. Amin. Oke Mas Alvin, kalau kita bahas lagi ya tentang media ya, tata bahasanya itu seperti apa yang benar-benar bisa bisa diterima oleh masyarakat gitu loh. Kalau kita mau misalnya mau mengungkapkan bela sungkawa nih melalui media. Nah, tata bahasa yang bagus, yang tepat kepada komunikan, ya kan? Komunikan kan yang diajak bicara kan? Itu bagaimana kita selaku motivator nih? Oke. Ini versi media apa langsung? Versi media. Oke, versi media. Jadi kalau yang saya pahami, kita Media berbicara elektronik ya? media elektronik, bagaimana kita memberikan bentuk peduli kepada orang lain, maka langkah yang paling utama untuk kita melakukan hal tersebut atau terjun dalam peristiwa itu, kita harus bisa mengobservasi terlebih dahulu apa kebutuhan mereka. Nah, ini saya dapatkan proses bincang atau diskusi dengan teman-teman KKN bahwa sekarang atau bahkan 2 hari yang lalu di lokasi ini sudah tidak membutuhkan yang namanya makanan, tidak membutuhkan yang namanya pakaian seperti celana orang remaja ataupun dewasa, logistik, pakaian-pakaian orang tua, tapi yang mereka butuhkan pampers buat anak kecil, kemudian kebutuhan-kebutuhan anak kecil seperti susu dan lain sebagainya. Sehingga apa yang ingin kita kontribusikan itu
agar tidak sia-sia, teman-teman tidak membuka open donasi baju yang layak pakai, tapi lebih ke uang. Nah, karena finansial atau uang itu kan bisa dialokasikan kebutuhan sesuai dengan mereka. Lah, saat kita ingin menyampaikan informasi sama, Mbak. Kebutuhan mereka apa? Semisal mereka sangat sensitif dengan hal-hal tertentu, ya kita jangan menyampaikan hal yang mendekati kesensitifan mereka, ya kesensitifan mereka. Sehingga dari apa yang kita sampaikan itu tidak terkesan sia-sia. Ketika orang sudah sedih, kita membicarakan, kita jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kan seolah-olah kita menceramai. Gitu. Lah, tapi kita kalau sudah tahu keadaan atau situasi dan kondisi di lapangan, kita sudah nanya-nanya kepada ketua Satgas atau hal-hal yang berperan di sana, kita sudah punya datanya dan kita sudah nanya kepada orang yang lain, kita nanti satu padukan apa sebenarnya yang mereka butuhkan, sehingga informasinya pun kita akan bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, Mas Alfi, menarik sekali ya kalau dibahas terus-terusan. Nanti kita akan bahas ya pemirsa setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sebentar.